Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan materi kedua dari teks persuasi, di mana pada video ini akan dijelaskan secara lebih lanjut tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi beserta contoh-contohnya. Jadi, struktur teks persuasi adalah berbagai unsur atau bagian yang membangun teks persuasi. Suatu teks dikatakan sebagai teks persuasi yang lengkap apabila terdiri atas susunan yang sistematis berikut ini. Yang pertama, harus ada pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Dan yang keempat, penegasan kembali. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengenalan isu, yaitu pengantar umum atau penyampaian masalah yang menjadi dasar teks. Dengan kata lain, bagian ini berisi pembukaan yang memberikan gambaran awal tentang isu atau masalah yang akan dibahas. Bisa berupa pengertian, dasar masalah, pengenalan awal, atau sejarah masalah yang melatar belakanginya. Berikut ini merupakan contoh pengenalan isu dari teks persuasi berjudul "Buanglah sampah pada tempatnya", di mana pengenalan isunya berisi tentang definisi permasalahan sampah yang saat ini masih menjadi masalah serius yang harus dihadapi pemerintah Indonesia. Bagian ini juga dijelaskan secara sekilas tentang dampak atau kerugian yang ditimbulkan walaupun hanya menyinggung sedikit, tanpa dijelaskan panjang lebar. Karena namanya pengenalan isu, jadi informasi yang ditekankan pada struktur pertama ini hanya singkat, namun dapat mewakili problematika yang sedang dibahas. Yang kedua, rangkaian argumen, yaitu sejumlah pendapat atau argumen yang terkait dengan isu yang telah diperkenalkan sebelumnya. Bagian ini juga biasanya diperkuat oleh pengungkapan fakta untuk menyokong pendapat ataupun argumen yang disajikan. Berikut ini merupakan contoh rangkaian argumen dari teks persuasi "Buanglah sampah pada tempatnya", di mana argumen yang terbangun dalam teks ini terdiri atas beberapa argumen ataupun pendapat yang saling mendukung satu sama lain. Misalnya, pada potongan teks ini dimulai dari argumen tentang jenis-jenis sampah yang tidak bisa diuraikan oleh tanah. Kemudian, argumen itu dikaitkan lagi dengan argumen lain yang menyatakan bahwa sampah organik yang tidak bisa terurai tidak menjadi alasan bagi seseorang untuk membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, dari argumen tersebut terhubung lagi dengan dampak yang ditimbulkan bagi orang yang suka membuang sampah sembarangan, yaitu bisa menimbulkan bau dan mengundang penyakit. Dari beberapa penjelasan itu, kita dapat tahu bahwa ada beberapa argumen yang saling berhubungan. Argumen yang saling berhubungan itulah yang disebut sebagai rangkaian argumen. Kemudian yang ketiga ada pernyataan ajakan, yaitu inti dari teks yang memberikan dorongan kepada pembaca ataupun pendengar agar melakukan sesuatu baik secara tersirat maupun tersurat. Berikut ini merupakan contoh pernyataan ajakan dari teks persuasi "Buanglah sampah pada tempatnya", di mana ajakannya itu ditandai oleh kata-kata yang disertai partikel lah, seperti buanglah dan hargailah. Penggunaan partikel lah ini secara tidak langsung membentuk kata yang disertainya bernada ajakan. Jadi, kalau kamu ketemu sebuah kalimat, terus ada kata yang disertai partikel lah, maka bisa dipastikan kata tersebut merupakan kata bermakna ajakan. Dengan catatan, kata tersebut berkategori kata kerja. Selain itu, kamu juga harus teliti dalam mengidentifikasi kata-kata tertentu yang bermakna ajakan, seperti ayo, mari, dan seterusnya. Kemudian struktur yang keempat adalah penegasan kembali. Penegasan kembali yaitu menegaskan kembali inti pernyataan ataupun fakta ataupun ajakan yang sebelumnya telah dipaparkan melalui simpulan dan rangkuman untuk memastikan bahwa persuasi telah tersampaikan dan dapat diingat lalu mempengaruhi pembaca ataupun pendengar untuk benar-benar mengikutinya. Berikut ini merupakan contoh penegasan kembali dari teks persuasi berjudul "Buanglah sampah pada tempatnya" tadi, di mana yang ditegaskan kembali pada bagian ini adalah pernyataan yang terdapat pada struktur pernyataan ajakan tadi, yaitu tentang menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan, yang selanjutnya dapat meringankan pekerjaan orang-orang yang berjasa menjaga kebersihan.
Kemudian pada bagian akhir inti dari teks ini juga mengajak pembaca agar membuang sampah pada tempatnya dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang teks persuasif materi Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu pengertian teks persuasif, kemudian ciri dan strukturnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah kebahasaan pada teks persuasif. Sebelum ke materi, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kebahasaan teks persuasif. Yang pertama adalah kalimat ajakan. Kemudian yang kedua kalimat pendapat. Yang ketiga kalimat fakta. Keempat konjungsi kausalitas. Yang kelima adalah kata kerja mental. Yang keenam kata teknis. Dan terakhir adalah kata perujukan. Oke, agar lebih detail penjelasannya kita klik satu persatu. Kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan ini adalah kalimat yang berisi ajakan ya, suatu hal kepada pembaca untuk mengikuti apa yang ditulis atau dalam kalimat. Contoh-contohnya berikut ini. Nah, biasanya kalau ajakan itu ada tanda apa ya, kata ajakan ya, mari, ayo, ya, seperti itu. Contohnya, mari bersama kita jaga kebersihan kelas kita. Ya. Contoh lagi, marilah kita sholat berjamaah dan tepat waktu. Contoh lagi, ayo budayakan antre. Kemudian, ayo cepat habiskan makanan itu. Nah, bumi semakin panas, mari kita galakkan program hemat energi. Nah, begitulah contoh-contoh kalimat ajakan, ditandai dengan kata-kata bernada ajakan, mari, marilah, ayo, seperti itu. Selanjutnya, ada kalimat pendapat. Kalimat pendapat adalah kalimat yang belum benar adanya atau belum terjadi. Nah, contohnya seperti ini ya. Jika sampah ini dibiarkan terus-menerus, pasti akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Nah, ini pendapat karena belum terjadi atau belum benar adanya. Kemudian yang kedua, contohnya, kita akan menjadi pribadi yang sehat jika sering mencuci tangan. Ini juga pendapat. Nah, seperti itu kalimat pendapat. Selanjutnya adalah kalimat fakta. Kalimat fakta ini adalah kalimat yang sudah terjadi atau kalimat yang benar adanya. Ada buktinya, seperti itu. Contohnya, yang pertama, seperti yang terjadi di Desa Makmur, adanya sampah yang menggunung membuat tiga orang warganya terserang ispa akut. Nah, itu kan sudah terjadi, ada korbannya. Contoh yang kedua, banjir ini terjadi karena curah hujan tinggi dan drainase yang buruk. Banjir ini berarti sudah terjadi kan? Nah, itu adalah fakta. Selanjutnya adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi itu adalah kata hubung ya. Kemudian kausalitas, kaus ini memiliki ada hubungan sebab akibat. Jadi konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang menerangkan hubungan sebab akibat dari suatu hal. Nah, contohnya, konjungsi kausalitas diantaranya ada karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, akibatnya, sehingga. Contoh dalam kalimat, ia hampir tertabrak mobil karena kurang berhati-hati. Ada hubungan sebab dan akibat. Nah, sebabnya kurang berhati-hati, akibatnya hampir tertabrak mobil. Ada hubungannya, seperti itu. Nah, itu adalah konjungsi kausalitas. Selanjutnya, ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil dari pemikiran. Kata yang dimaksud bisa antara lain seperti memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga,
berkesimpulan, beranalogi. Jadi hasil pemikiran seseorang itu adalah kata kerja mental. Contoh dalam kalimat, mereka memikirkan solusi atas peristiwa itu. Nah, kata yang ini ya, berwarna kuning ini, memikirkan, ini adalah bentuk dari kata kerja mental. Selanjutnya, kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Maksudnya bidang keahlian seperti ini ya. Ada bidang kesehatan, pertanian, bidang pariwisata. Nah, itu memiliki kata-kata teknis, kata-kata khusus dari bidang tersebut. Contoh kata teknis bidang kedokteran ada injeksi atau suntik, hipertensi, komplikasi, nah dan sebagainya. Itu adalah contoh kata-kata teknis. Kemudian yang terakhir ada kata perujukan. Nah, dalam teks persuasif ini karena isinya adalah pendapat kemudian disertai dengan data atau penguat, jadi kata perujukan ini adalah kata yang digunakan pemberi informasi atau pembicara atau penulis ya untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Nah, kata perujukannya diantaranya adalah berdasarkan. Nah, titik-titik-titik atau titik itu maksudnya sumbernya ya. Kemudian merujuk data pada, nah seperti itu. Itu adalah yang dimaksud kata perujukan dalam teks persuasif ini. Contoh dalam kalimat, berdasar data BPS tahun 2020, Indonesia memiliki pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 2%. Nah, itu adalah contoh kata perujukan dalam teks persuasif. Demikian tadi pembahasan kita tentang materi kaidah kebahasaan teks persuasif. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kalian yang duduk di kelas 8. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.